Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ma'rifatul insan mempunyai dua suku kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan sebagai mengenal diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan sebuah proses, suatu proses pengenalan dan pemahaman terkait penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sendiri merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Maka dialah Allah yang telah menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Insan ayat ke-1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ikhwatu iman rahimakumullah, dilihat daripada unsur penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan juga unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah telah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan juga jasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat ke-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh berupa rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika berada dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya kepada jasad manusia, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat ke-9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit kali kamu bersyukur. As-Sajdah ayat ke-9. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam ruh Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan al-qalb. Al-qalb atau qalbu adalah hati. Tapi yang dimaksud di sini bukanlah hati secara fisik. Ia tidak berbentuk atau abstrak. Termasuk unsur-unsur rohani yang merasakan haru, bahagia, suka duka ataupun pedih, dan juga emosi-emosi lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu, karena tidak berada di suatu keadaan itulah kemudian ia dinamakan al-qalb.
Berdasarkan terminologi bahasa, qalb berasal dari kata qalaba yang berarti berbolak-balik. Dalam konteks kehilafahan, di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Maka di dalam al-qalb inilah terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana. Oleh karena itu disinilah letak takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzoliminya, menelantarkannya, berdusta kepadanya, dan meremehkannya. Takwa tempatnya di sini, sembari beliau menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu dikatakan telah berbuat kejelekan manakala merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Maka berdasarkan hadis di atas, al-qalbu ini adalah sebagai ukuran kebaikan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging, yang kalau dia baik maka akan baik pula seluruh anggota tubuh, dan kalau dia rusak maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Di dalam ruh juga, selain daripada al-qalb, juga terdapat akal. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat ke-46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dengan al-aqlu inilah manusia dapat menyerap al-ilmu, yaitu berupa ilmu pengetahuan, pelajaran, ataupun kesadaran. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi yaqilun. Dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, dengan segala kesempurnaan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia berupa hati maupun juga akal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang diberi amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan juga gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan juga amat bodoh. Al-Ahzab ayat ke-72. Ikhwatu iman rahimakumullah, hati, akal maupun jasad adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita gunakan untuk menunaikan apa yang telah Allah amanatkan kepada manusia. Baik langit, bumi maupun gunung tidak sanggup untuk mengemban amanah-amanah tersebut kecuali manusia. Maka
dari hal itu, semua ini dalam rangka sebagai ibadah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat ke-56.